Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya Ustadz Adi Mulyadi dari Metode Hanif Channel. Ya, sebagai sarana dakwah ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk kembali melanjutkan materi kita, panduan baca kitab gundul Metode Hanif. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, kemudian like dan komennya untuk memberikan masukan dan juga untuk bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Ya, pada kesempatan ini adalah merupakan bagian yang kelima dari pembahasan panduan baca kitab gundul ya. Di bagian yang kelima ini kita akan membahas isim maksur, isim mankus, dan isim layan sharif. Isim maksur yaitu isim yang berakhiran alif lazimah atau disebut juga alif maksurah ya. Yang sebelumnya berharokat fathah. Contohnya al-fatah. Di sini ada alif yang bengkok ya. Namanya alif maksurah atau alif lazimah. Huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Jadi huruf taknya berharokat fathah ya. Ini ciri daripada isim maksur. Kemudian al-wusta, ini ada alif bengkok, namanya alif maksurah atau alif lazimah. Huruf to sebelum huruf alif lazimahnya berharokat fathah. Al-mustafa, ini juga diakhiri dengan huruf alif maksurah. Huruf fa-nya berharokat fathah. Al-huda, al-huda juga isim yang berakhiran alif maksurah dan huruf sebelum alif maksurahnya berharokat fathah. Musa sama berharokat fathah huruf sebelum alifnya. Isa juga sama berharokat fathah. Jadi apabila ada alif maksurah itu seperti ya tapi tidak ada titiknya. Tandanya dia itu alif adalah huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Itu yang namanya alif maksurah atau alif lazimah. Dan isimnya disebut isim maksur. Isim maksur kenapa? Karena diakhiri dengan alif maksurah atau alif lazimah. Kemudian isim mankus. Isim mankus yaitu isim yang berakhiran iya. Yang sebelumnya berharokat kasroh. Jadi kalau huruf sebelumnya itu harokatnya kasroh, maka iya yang tidak ada titiknya itu ya beneran ya. Jadi dia sebagai iya. Kalau tadi tidak ada titiknya, tetapi sebelumnya hurufnya berharokat fathah, maka dia adalah ya-nya itu bukan ya, tetapi alif maksurah atau alif lazimah. Nah, kalau yang sebelum ya-nya ini harokatnya kasroh, maka dia adalah huruf ya sesungguhnya. Jadi al-hadi, fungsi daripada huruf-huruf yang di belakang ini, huruf akhirnya ini adalah sebagai pemanjang bunyi. Kalau yang maksur sebagai bunyi fathah, ya pemanjang bunyi fathah. Kalau yang mankus sebagai pemanjang bunyi kasroh, maka pemanjang bunyi fathah adalah alif. Ya. Pemanjang bunyi daripada kasroh adalah iya. Dalam ilmu tajwid seperti itu ya. Huruf mad disebutnya di sana. Atau huruf apa? Mad ya. Mad asli. Mad asli gitu ya. Mad tabi'i.
Itu panjang bunyinya kalau fathah, alif, kalau kasroh, iya. Kalau domah berarti wawu, itu kan kalau dalam ilmu tajwid ya. Ini juga ada kesamaan. Az-zani. Az-zani ini juga ada huruf iya. Kenapa ya? Karena harokat huruf sebelumnya kasroh ya. Ad-da'i. Ad-da'i juga ini huruf ya karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ar-romi sama. Ini huruf ya karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Al-qadi demikian juga karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. An-nahi. Ya, karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi sekali lagi sebagai ulasan bahwa isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah atau alif maksurah. Tandanya dia itu sebagai alif, yaitu huruf sebelumnya berharokat fathah. Sedangkan isim mankus adalah isim yang berakhiran huruf ya. Tandanya dia huruf ya, bahwa huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Nah, itu adalah perbedaan antara isim maksur dan isim mankus. Keduanya adalah merupakan isim mu'tal akhir ya. Isim apa? Isim yang harokat akhirnya huruf mu'tal. Huruf mad, huruf mati. Nah, huruf mad ya, huruf mad atau huruf mu'tal, huruf ilat ya, huruf ilat. Kemudian isim layan sorib. Apa itu isim layan sorib? Isim layan sorib artinya isim yang memiliki perlakuan khusus. Layan sorib artinya tidak memiliki perlakuan sebagaimana umumnya. Nah, disimpulkan bahwa isim ini memiliki perlakuan khusus yang dimaksud layan sorib. Nah, ciri-cirinya isim ini tidak bisa diawali alif lam. Kemudian tidak bisa berharokat kasroh dan tidak berharokat tanwin ya. Jadi tidak bisa diawali alif lam tetapi tidak boleh tanwin. Nah, pada umumnya kalau isim yang munsorif itu kalau diawali alif lam berarti akhirnya tidak pakai tanwin, harokat akhirnya. Kalau tidak ada alif lam berarti harokat akhirnya tanwin gitu ya. Itu untuk munsorif. Nah, ini kalau isim munsorif awalnya tidak boleh pakai alif lam tapi harokat akhir tidak menggunakan tanwin. Dan apabila dia sebagai isim majrur, isim kalau dimasuki amil huruf jar, berarti dia majrur. Ya. Berarti dia harus majrur. Umumnya majrur itu berharokat kasroh, tapi untuk isim layan sorib atau ghairu munsorib ini, dia tidak bisa harokat kasroh. Melainkan maksimalnya minimalnya itu fathah, maksimalnya domah. Itu isim layan sorib. Ya. Ada pertanyaan di sini? Jelas ya semua ya? Pak Rianto ada pertanyaan? Ini layan sorif yang domah ini contohnya apa ya Ustaz? Oh, contohnya ini Aisyatu. Aisyatu ini nama orang ya, nama seorang perempuan ya. Aisyatu. Dia tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya dan di akhirnya harokatnya tidak tanwin ya. Umumnya kan isim munsorib itu kalau nggak ada alif lam berarti nakiroh gitu ya. Nakiroh berarti harus tanwin. Nah, ini tidak ada alif lam tapi
tidak pakai tanwin. Fatimatu. Fatimatu juga tidak pakai alif lam dan akhirannya tidak berharokat tanwin. Ismailu. Ismailu. Sulaimanu. Usmanu. Ini nama-nama. Namanya isim itu berarti nama ya. Maryamu. Yusufu. Nah, kenapa mereka ini tergolong isim layan sorib? Nah, nanti akan ada bahasnya. Akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Baik. Kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, kita coba contoh dulu ya. Kita coba mengerjakan contoh-contoh soalnya ini. Hindun ini isim layan sorib. Kenapa? Ada yang tahu? Layan sorib. Yang 3 huruf aja. Nama wanita 3 huruf ya Ustaz. Bukan. Karena Nama dia wanita yang 3 termasuk huruf. isim nakiroh. Berakhiran Tanwin. tanwin. Tidak ada alif lam, maka berakhiran tanwin. Nah, itu isim nakiroh namanya ya. Isim munsorif. Isim yang memiliki kaidah umum. Kalau nggak ada alif lamnya berarti harus berakhiran tanwin. Gitu ya. Nah, sekarang Aisyatu. Aisyatu ini termasuk isim ghairu munsorif atau layan sorif. Kenapa? Karena tidak berakhiran tanwin kan? Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam tapi tidak pakai tanwin akhirannya, gitu ya. Nah, Ya, nanti ada tanwin. alasannya. Nah, Hindun sama ini ya. Mufrad nama orang tapi dia pakai tanwin. Aisyatu dia tidak pakai tanwin, sama mufrad juga. Nah, kemudian selanjutnya Hindun kok bisa tanwin, Ustaz? yang mana? Hindun itu kok tanwin ya, tapi kan nggak boleh tanwin katanya. Ya, Nama ini orang yang makanya 3. kalau yang tanwin berarti dia masuk kepada kelompok apa? Munsorif. Ya, kan kelompok munsorif kan? Nah, ya. Kelompok munsorif. Berakhiran tanwin. Nah, yang di bawahnya nih harokatnya apa nih? Nuhin. Nuhun. Oh, nuhun. Tanwin juga. Isim kalau masih sendiri berarti dia marfu ya. Yang di bawahnya apa? Lutun. Lutun. Nah, tanwin juga. Lutun. Oh, Nah, sekarang kemasukan ila. Ila. Hindin. Hindin. Ila hindin. Kenapa? Karena isim munsorif. Isim munsorif itu kaidah umum. Kalau tidak pakai alif lam berarti pakai tanwin. Kemudian ila Aisyata. Nuhin. nuhin. Nah, ya kan? Pakai tanwin karena isim munsorif. Ila Lutin. lutin karena munsorif. Kemudian Muhammadun apa Muhammadin? Muhammadun dulu. Kenapa Muhammadun? Karena belum dimasuki Anil. Nah, kalau kemudian dikasih huruf jar min Muhammadin. Muhammadin. Nah, karena ada huruf jar, didahului huruf jar. Zaidun dimasuki huruf jar jadi min Zaidin gitu ya. Ini adalah kaidah umum ya. Khalidun kemasukan min Khalidin gitu ya. Nah, sekarang kita ke isim layan sorif. Aisyatu nggak ada alif lamnya, tidak boleh tanwin. Nah, di bawahnya apa nih harokatnya? Maryamu. Tidak boleh tanwin. Terus Zainabu. Kenapa ini semuanya doma?
Karena termasuk layan sore. Karena belum dimasuki Amir. belum Oh, dimasuki amil, maka dia marfu gitu ya. Sekarang dimasuki huruf jar, ila. Ila Aisyata. Ila Aisyata. Aisyah. Karena isim layan sorif tidak boleh kasroh. Maryam. Walaupun kemasukan huruf jar, ila Maryam, Maryam. ila Zainab, Zainabah. Ahmadun. Ahmadu. Ahmadu ya. Ahmadu. Ahmadu. Ah, Nah, kemasukan min Ahmad. min Ahmada. Umaru. Kemasukan Min Umarah. Maro. Muawiyatu. Kemasukan min Min Muawiyata. Ya, seperti itu. Insya Allah. Mudah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Ya, baik. Nah, itulah tadi isim maksur, isim mankus, dan isim munsorib, serta isim ghairu munsorib atau layan sorib. Baik. Bila ada pertanyaan, silahkan. Bila tidak ada, kita cukup sampai di sini. Masih ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah. Insya Allah Ustaz. Insya Nah, Allah. sebentar, kita bahas sedikit. Kenapa Aisyah ini masuk kepada kelompok layan sorib? Tidak boleh ada alif lam dan Itu tidak boleh syaratnya. Jadi apabila isim diakhiri dengan ta marbutoh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia masuk kepada kelompok layan sorib. Isim layan sorib. Aisyatu, Tolhatu, Hamzatu, Hamzah kan ya? Hamzah kan laki-laki. Tolha ya. Fatimah, ini kan Fatimah. Nah, ini apabila isim diakhiri dengan ta marbutoh, dia masuk kepada isim layan sorib. Kemudian isim yang bukan nama asli Arab. Contoh, Ismailu, Sulaimanu. Nah, Ismail orang mana? Bani Israel. Bani Israel. Orang Palestina ya. Sulaiman, orang mana Sulaiman? Sulaiman mana? Yaman ya. Sulaiman kan orang Yaman kan? Sulaiman ini Yaman. Usman juga bukan. Ini ada alif nih. Ini apa? Isim yang diakhiri dengan alif nun nih. Alif nun ya. Ada alif nunnya. Berarti dia layan sorib ya. Isim yang akhirannya ada alif nun. Ini layan sorib ya. Maryam juga bukan asli orang Arab. Maryam aslinya dari mana? Palestina. Yusuf, Bani Israel. Bani Israel itu. Nah, jadi tanda-tanda layan sorib ada yang berwajan fiil af'ala gitu ya. Ada yang berakhiran tak marbutoh, berakhiran alif nun. Nah, itu tanda-tanda layan sorib. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini jadi bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami ilmu nahwu dan shorof. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu.